Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bu Rima Rahmatullahi Hidah, guru bahasa Inggris, dan kali ini kita akan belajar langsung ke bab 1 ya. Nah, untuk bab 1 ini kita akan belajar tentang getting attention dan checking for understanding, oke? Baik, langsung saja kita menuju slide berikutnya. Oke. Nah, getting attention. Di sini getting attention itu artinya adalah untuk mendapatkan perhatian. Cara untuk mendapatkan perhatian. Jadi maksudnya di sini tuh mendapatkan perhatian bukan berarti kita itu caper, cari perhatian, itu bukan ya. Tapi kita mendapatkan perhatian agar orang lain itu bisa mendengarkan omongan kita, agar orang lain itu memperhatikan kita ketika kita berbicara. Itu kita harus seperti apa? Meminta perhatiannya itu harus bagaimana? Kayak gitu. Jadi kita cara untuk meminta perhatiannya itu bisa dengan seperti ini. Itu ada asking for attention, itu artinya meminta perhatian, itu dengan attention please gitu, mohon perhatiannya. Nah, biasanya itu kalau guru-guru ketika mengajar di kelas terutama bahasa Inggris ya, itu kalau misalnya ada murid-murid rame, itu biasanya bilang ini attention please. Jadi biar kalian itu memperhatikan guru kalian, mohon perhatiannya anak-anak gitu ya. Jadi menggunakan attention please gitu. Nah, kalau nggak gitu, kita bisa menggunakan may I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatianmu? Misalnya kalimat ini diucapkan kalau misalnya kita itu ada perlu dengan teman. Nah, ada perlu dengan teman ini langsung kita itu bilang, teman kita itu kita tanya, may I have your attention please? Bolehkah saya minta perhatianmu sebentar aja, saya mau ngomong nih gitu misalnya. Nah, ya. Terus kita bisa juga menggunakan kata seperti ini, excuse me, permisi. Nah, jadi excuse me itu artinya permisi Pak, Bu, misalnya gitu ya, saya mau ngomong nih gitu. Nah, jadi bisa mendapatkan perhatiannya atau cara untuk meminta perhatiannya dengan mengucapkan excuse me gitu. Nah, selanjutnya adalah contohnya lagi ada seperti ini, sorry to bother you. Sorry to bother you itu artinya adalah maaf mengganggumu gitu. Maaf mengganggumu, saya mau berbicara dengan kamu nih misalnya gitu, dengan diawali dengan kata sorry to bother you gitu. Maaf mengganggumu, saya mau berbicara dengan kamu, saya ada urusan bla 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 bla, misalnya begitu ya. Nah, atau enggak kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini, sorry to trouble you. Sorry to trouble you. Nah, itu artinya juga sama, maaf mengganggumu. Nah, gitu. Jadi diawali dengan kata-kata itu, sorry to trouble you, sorry to bother you, gitu. Atau enggak bisa menggunakan kata-kata seperti look, gitu ya. Look, lihatlah, itu loh, ada orang jatuh, misalnya gitu. Kita bisa menggunakan look, lihatlah ya. Look itu artinya kan lihatlah ya. Look, itu ada orang jatuh. Jadi kan orang pasti memperhatikanmu, apa, ada apa gitu ya kan. Nah, jadi untuk mendapatkan perhatian seperti itu, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan kata-kata hi guys gitu. Hi guys, hi, bukan hi guys, bukan seperti itu ya, tapi hi guys, guys gitu ya, bacanya guys. Hi guys, hai tebak gitu ya, tebak ini kira-kira saya bawa makanan apa nih gitu. Tebak kira-kira saya hari ini mau pergi kemana, yuk. Nah, jadi kan anak-anak atau orang-orang akan memperhatikan kamu kan ketika berbicara, ketika kamu bilang hi guys gitu, hi guys gitu, hai tebak gitu ya artinya. Oke, kalau nggak gitu kita bisa menggunakan hi listen to me. Artinya adalah hai dengarkan aku gitu ya. Hey listen to me gitu, dengarkan aku gitu. Jadi dia mau berbicara. Oke, jadi paham ya? Saya ulangi kembali, kalau getting attention itu kita itu cara untuk mendapatkan perhatian agar orang lain itu memperhatikan kita ketika kita berbicara, biar tidak dikacangi. Kalau istilahnya itu begitu ya, biar tidak dikacangi. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah,
ada responding. Responding itu adalah responnya kita ketika ada orang asking for attention. Apa tadi asking for attention? Asking for attention itu adalah meminta perhatian tadi, maksudnya biar kalian mendengarkannya. Jadi kita jawabnya seperti apa? Yes, please. Nah, misalnya itu begini. Attention please. Kita bisa jawab yes, please gitu. Kalau nggak gitu misalnya gini, excuse me. Nah, kita bisa bilang yes, please gitu. Ya. Kalau nggak gitu, misalnya gini, may I have your attention please. Nah, kita itu bisa menjawab dengan alright atau certainly gitu ya. Jadi itu adalah jawabannya ketika ada orang meminta perhatian kayak gitu ya. Nah, kalau nggak gitu kita misalnya ada gini, hi listen to me atau look, terus what's that? What's that? Tell me please gitu ya. What's that? Tell me please. Itu artinya apa itu? Tolong katakan padaku. Nah, what's that? Tell me please. Jadi kalian kan merespon ya. Kalian itu merespon. Nah, atau giving attention, memberikan perhatian di sini. Jadi cara untuk memberikan perhatian balik itu dengan what's that? Tell me please. Merespon ya. Merespon orang yang meminta perhatian tadi kayak gitu. Nah, oke, ini langsung ke contoh. For example, di sini ada Bella dan policeman. Jadi di sini ada dua percakapan, maksudnya dua orang yang sedang berdialog ya. Jadi Bella bilang excuse me. Nah, permisi, do you know where the tourist center is? Saya ulangi lagi, excuse me, do you know where the tourist center is? Jadi dia tanya permisi pak gitu ya, apakah kamu tahu di mana apa tourist center is? Nah kayak gitu. Jadi dia menanyakan tentang sebuah tempat atau alamat dengan untuk mendapatkan perhatian Pak Polisi, biar Pak Polisi itu mendengarkannya. Dia bilang excuse me, namanya Pak Polisi noleh ya, ya ada apa ya, nah gitu ya. Terus kamu tanya do you know where the tourist center is gitu, paham ya? Dan policeman ini bilang yes, it's behind the hospital. Ya, itu di belakangnya rumah sakit. Just go down the street, kasih tahu. The hospital still be on your right. Jadi rumah sakitnya itu ada di kanan jalan, di sebelah kananmu gitu ya. The tourist center is the yellow building. Jadi the tourist centernya itu bangunan warna kuning gitu ya. It's next to the hospital exit. Nah kayak gitu. Jadi Pak polisinya tuh memberitahu nih letak the tourist center tadi. Oke. Jadi itu adalah sudah dikasih bold, tanda bold itu tanda hitam tebal ya, excuse me. Itu adalah contoh dari penggunaan getting attention kayak gitu ya, untuk mendapatkan perhatian. Nah, selanjutnya kita menuju ke contoh yang kedua. Ini ada for example. Itu ada percakapan antara Wendy dan Harry. Jadi Wendy bilang guess what? Pasti ingat nggak guess what itu apa? Artinya adalah tebak ya, kita suruh menebak nih. Atau wah jadi sebenarnya bukan menebak ini isinya apa ya, bukan yang sesuatu yang surprise gitu, enggak sih. Jadi kayak sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang wow gitu ya. Jadi kita bisa bilang gini, guess what? There will no math class today. Jadi tidak akan ada kelas matematika hari ini because Mr. Handy is leaving for a seminar. Jadi Mr. Handy itu sedang pergi ke seminar. Jadi we have to continue doing the previous project. Jadi kita disuruh continue, meneruskan dari previous project, dari materi sebelumnya kayak gitu. Jadi diteruskan lagi belajarnya. Nah, dia responnya seperti apa nih? Yang si Harry, alright, let's tell the class. Oke, baiklah, ayo kita kasih tahu anak-anak gitu.
Nah, kayak kita ke kelas kasih tahu anak-anak. Nah, jadi guess what itu adalah salah satu kata yang digunakan untuk mendapatkan perhatian dari seseorang kayak gitu. Jadi diingat kembali ya, guess what itu bukan berarti suruh nebak gitu, enggak sih, cuma kayak tebak, rek, ayo rek tebak hari ini tuh loh matematika itu enggak ada gitu. Nah, kayak gitulah. Nah, oke, lanjut kita ke next. Itu adalah tentang apa ini? Checking for understanding. Jadi itu checking for understanding itu adalah untuk mengecek. Ya, mengecek itu apa ya? Ya apa ya? Jadi mengecek pemahaman kalian, pemahaman orang-orang, pemahaman teman, pemahaman orang tua atau siapapun itu. Jadi untuk ngecek kira-kira orang yang kita ajak ngomong ini paham apa enggak ya. Nah, itu ada beberapa kalimat yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Maksudnya gimana sih? Jadi kita tanya gitu ya, kita tanya. Jadi ada tanya kira-kira orang itu paham enggak. Nah, itu kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Do you understand? Apakah kamu paham? Nah, misalnya kayak Bu Rima menerangkan begini. Halo guys, do you understand? Apakah kalian paham dengan yang Bu Rima maksud? Nah, kayak gitu ya. Atau kita bisa menggunakan have you got it? Nah, ini bacanya bukan got it gitu, tidak apa-apa sih, tapi lebih baiknya have you got it gitu. Have you got it? Nah, itu juga artinya sama, apakah kamu paham? Nah, atau misalnya kita bisa menggunakan kalimat seperti ini, kata-kata any question, apakah ada pertanyaan? Nah, atau bisa juga kita menggunakan kalimat do you get my point? Do you get my point? Itu juga sama artinya, apakah kamu paham gitu, atau apakah kamu jelas, apakah kamu mengerti. Nah, artinya sama semuanya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan kalimat seperti ini, do you know what I mean? Apakah kamu mengerti maksud saya? Nah, itu bisa menggunakan kalimat seperti itu. Atau do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Nah, jadi semuanya itu memang diawali dengan kata do you gitu, tapi tidak mesti seperti itu ya. Jadi contohnya tadi seperti any question, have you got it gitu. Nah, karena memang sebuah pertanyaannya, jadi memang ada do you kayak gitu. Oke, langsung kita menuju ke slide berikutnya. Itu adalah showing understanding. Showing understanding ini maksudnya adalah menunjukkan, cara untuk menunjukkan bahwa kita itu paham. Jadi cara menunjukkan kalau kita paham, biasanya kan kalau di kelas anak-anak cuma mangguk-mangguk aja paham, do you understand? Nah, itu kan showing understanding ya, menunjukkan bahwa anak-anak paham dengan mereka gini-gini. Nah, tapi kalau ini enggak. Nah, jadi kita harus menggunakan kalimat pengucapannya itu dengan kalimat seperti ini. I know what you mean. Saya ulangi kembali. I know what you mean. Artinya adalah aku tahu apa yang kamu maksud. Ya, saya paham, berarti itu tandanya paham ya. Aku tahu apa yang kamu maksud. Kalau enggak gitu, kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti ini. I know what you are talking about. Itu artinya juga sama. Saya tahu atau saya mengerti apa yang kamu maksud, apa yang kamu bicarakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi semuanya sama. Atau kita juga bisa bilang seperti ini, I know, aku mengerti gitu, atau I see. Nah, aku mengerti kayak gitu. Jadi itu adalah showing understanding, itu seperti itu. Oke. Jadi itu saya ulangi kembali, showing understanding itu digunakan ketika kita menunjukkan bahwa kita ini sudah paham. Kata-kata yang bisa digunakan kalau kita itu sudah paham. Cara mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang ada di slide ini ya, yang sudah Bu Rima jelaskan barusan. Oke, langsung kita menuju ke slide berikutnya. Nah, ini ada lack of understanding. Lack of understanding itu artinya menunjukkan bahwa kita itu tidak paham sama sekali dengan apa
apa yang orang itu bicarakan atau dengan apa yang orang itu jelaskan itu tidak paham, kita bisa menggunakan kalimat itu seperti ini. I don't get it. I don't get it. Aku tidak mengerti. Nah, aku tidak mengerti. Atau kita bisa menggunakan kalimat seperti I am sorry, I don't understand. Maaf, aku tidak mengerti. Atau kita bisa menggunakan what do you mean? Apa maksudmu? Gitu. Nah, jadi 3 kata ini bisa digunakan kalau misalkan kita tidak mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan atau dibicarakan oleh orang tersebut. Oke? Sudah jelas? Jika anak-anak ada pertanyaan bisa japri saya by WA. Oke ya? Semoga kalian jelas dengan apa yang Bu Rima maksud. Nah, langsung kita menuju ke contohnya. Jadi di sini ada for example, contoh dialog 1, ada dialog nomor 1. Ini ada percakapan antara Mr. Siddiqui dengan murid. Ya, jadi Mr. Siddiqui ini bilang, "We will make an advertisement today. Do you understand?" Nah, jadi kita akan membuat iklannya hari ini gitu. Do you understand? Apakah kalian paham? Itu sudah diberikan tanda huruf miring ya, bercetak miring, itu menanyakan do you understand. Jadi itu menunjukkan sebuah ungkapan bahwa dia itu checking for understanding gitu ya. Nah, untuk menanyakan bisa paham atau tidak kayak gitu ya. Nah, jawabnya benar-benar gimana students? Yes sir, gitu ya Pak, gitu. Dan Mr. Siddiqui bilang, what did I say? Apa yang saya katakan? Gitu. Jadi diulangi kembali. Temenan tak kira-kira iki paham, gitu ya. Jadi Mr. Siddiqui ini tanya lagi, what did I say? Apa yang saya katakan? Dan students tuh bilang, we will make an advertisement sir. Kita akan membuat iklan Pak. Nah, jadi sudah benar. Jadi berarti benar ini anak-anak ini sudah paham ini. Itu ya. Jadi menggunakan kalimat tadi, saya ulangi kembali, do you understand? Itu adalah kalimat untuk menyatakan atau menanyakan kira-kira anak-anak paham atau tidak. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke contoh yang berikutnya. Ini ada contoh lagi. Itu ada percakapan antara Mother dan Tiara, ibu dan Tiara ya. Di si Mother ini bilang, "Dear, can you help me to cook fish?" Nak atau sayang, bisakah kamu menolongku untuk memasak ikan? Yes, Mom. Gitu jawabnya Tiara. Ya, Bu. Dan Mother bilang, will you buy me some fish in the market first? Nah, apakah kamu bisa membelikan saya beberapa ikan ke pasar dulu? Dan Tiara bilang, okay, Mom, I will go there by a motorcycle. Ya, Bu, saya akan pergi ke sana menggunakan sepeda motor. Dan si ibu bilang, alright, and please don't forget to buy apa ini? Ginger at Maksumis shop. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, dan si Mother bilang, do you know what I mean, dear? Nah, ini kata-kata, karena kan ibunya ini pesannya banyak. Apa kamu paham apa yang saya katakan, Nak? Nah, jadi untuk menyatakan atau menanyakan kira-kira si Tiara ini paham apa tidak, jadi dia menggunakan kata-kata do you know what I mean, dear? Dan Tiara bilang, I don't quite follow you, Mom. I don't quite follow you, Mom. Jadi saya belum paham. Kalau ada kalimat negatif, tanda negatif do not atau don't gitu ya, itu artinya tidak. Berarti saya tidak paham gitu ya. Terus yang si Mother bilang, please don't forget. Jadi diulangi kembali. Tolong kamu jangan lupa to buy ginger at Maksumis shop, okay? Nah, be careful, dear. Hati-hati di jalan, Nak. Gitu ya. Terus Tiara bilang, thank you, Mom. I'll go now. Oke. Jadi sudah paham ya. Jadi seperti itu. Itu sudah dicetak miring. Gimana cara mengungkapkan
kata-kata kalau misalnya kita menanyakan sesuatu, menanyakan kira-kira paham atau tidak gitu ya kepada siapapun itu. Oke. Nah, langsung kita menuju ke tugas selanjutnya. Oke anak-anak, jadi ini tugas selanjutnya itu adalah ada exercises. Jadi kalau misalnya ada exercises, kalian tidak usah bingung, oke? Jadi exercises itu artinya adalah tugas. Jadi tugasnya kalian di sini adalah yang pasti itu silahkan mencatat materi ya, materi getting attention dan checking for understanding di buku masing-masing. Jadi materi yang ada di slide ini silahkan dicatat. Nah, jadi tujuannya apa? Karena kalian kan selama pandemi tidak ada pegangan buku, jadi kalian memang harus dan Bu Rima mewajibkan untuk menulis atau mencatat hal-hal penting yang ada di slide ini. Dan yang kedua, itu kalian akan ada tugas. Tugasnya itu adalah menganalisis soal dialog. Jadi cara menganalisisnya seperti apa? Nanti akan Bu Rima jelaskan di video selanjutnya, oke? Dan untuk tugas ini wajib dikirim atau diupload melalui e-learning maksimal itu pukul 8 malam ya. Jadi untuk mencatat materinya difoto, dan untuk hasil dari kalian menganalisis soal dialog itu juga difoto ya. Setelah difoto langsung diupload melalui e-learning. Jadi Bu Rima tunggu maksimal selambat-lambatnya ya, itu jam 8 malam, oke? Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu next videonya ya untuk menganalisis soal dialog.